Jika kamu tidak mau mengakuinya, maka aku akan membuatmu mengakuinya. Setelah berbicara, Tuan Atala menunjuk ke pengawal di belakangnya. Pengawal itu keluar dari aula dan kembali bersama seorang pria. Pelakunyalah yang telah berbicara dengan Alexa dan juga menyerang Farel. Ekspresi Farel menjadi pucat saat dia secara tidak sadar menyerah untuk berjuang. Dia tidak pernah menyangka lelaki tua itu akan langsung membawa pelakunya ke hadapannya. Para wartawan melihat pelakunya dan segera mulai mengambil foto dirinya. Melihat ini, Tuan Atala menghampiri pria itu, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Seseorang yang hadir pasti telah membayarmu. Saya akan membiarkanmu menunjukkannya sendiri." Pria itu melirik Farel dan melirik Alexa. Dia kemudian menundukkan kepalanya. Berbicara, amarah lelaki tua itu tiba-tiba meledak. "Farel," pria itu bergumam, "Farel memberiku uang dan memintaku membantunya memfitnah Alexa. Jika semuanya sukses, dia akan memberiku 1 juta. Mengapa dia ingin melakukan itu? Karena Alexa menghalangi jalannya dan Nagita. Jadi, dia ingin menggunakan metode apapun yang mungkin untuk memaksa Alexa keluar dari pemeran," jawab pria berjanggut itu sambil menundukkan kepalanya dan mengungkapkan kebenarannya. "Jangan percaya apapun yang dikatakan Farel, itu semua bohong. Dia menulis sendiri dan mengarahkan seluruh tindakannya dengan membayar saya dan teman-teman untuk memukulnya. Dia merencanakan segalanya. Kamu mendengarnya? Beruntung kamu bukan keturunan keluarga Leonard. Jika cucuku begitu tidak tahu malu, aku akan menembak kepalanya langsung agar dia tidak merasa malu," ejek lelaki tua itu. Semua orang memandangi lelaki tua saleh itu dengan tenang sambil memarahi Farel hingga wajahnya memerah karena malu. Beberapa wartawan tidak bisa menahan tawa mereka. Farel ini sangat bodoh. Dia mengira telah membuat rencana yang sempurna, namun dia akhirnya kalah dalam pertarungan melawan sutradara, Tuan Atala dan bahkan Alexa. Dia ingin bermain api, tapi akhirnya membakar dirinya sendiri. Aku tahu benar, setelah kejadian yang memalukan itu, aku berasumsi dia tidak akan berakting dalam film untuk beberapa waktu. Jika ada yang bekerja dengan si brengsek ini, mereka akan diboikot. Kami hampir dibutakan oleh orang yang menjijikkan. Untungnya, kebenaran kini telah terungkap. Para reporter di bawah panggung dengan jelas mendokumentasikan semua yang terjadi di aula hari itu. Akibatnya, Farel berubah dari korban menjadi tikus selokan yang ingin dimusnahkan semua orang. Setiap detil rencana Farel terungkap. Tuan Atala tidak menahan diri sama sekali ketika berhadapan dengannya. "Selanjutnya, kamu harus duduk dan menjelaskan semuanya kepada polisi." Tentu saja, Tuan Atala membawa serta polisi, memperlakukan konferensi pers seperti ruang interogasi. Polisi telah mendengar semuanya, jadi mereka langsung masuk dan menarik Farel dari kursi rodanya. "Cukup dengan tindakanmu. Kamu ikut dengan kami." Nagita memandang Farel yang tak berdaya dan berbalik, berpura-pura tidak melihatnya di saat paling rentan. Dia ingin dia tetap memiliki sedikit harga diri. Saat kamera menyala, Farel dikawal keluar oleh polisi, mengakhiri pertunjukan panjang dan konyol yang dia lakukan. "Aku belum pernah melihat seseorang yang bisa bertindak sebaik Farel. Dia terlalu tidak tahu malu." Para wartawan marah karena ditipu oleh Farel. Untungnya, Mandala melakukan penyelidikan menyeluruh dan menemukan kebenarannya. Kalau tidak, aku tidak tahu hal mengejutkan apa lagi yang akan dia lakukan. Sebenarnya, Alexa adalah korban terbesar dari semua ini. Dia tidak pernah banyak bicara, tapi sepertinya dia selalu menerima begitu banyak hinaan. Baik sebagai model atau aktris, jalannya tidak mudah. Setelah mengetahui kebenarannya, para reporter memandang Alexa dengan ekspresi menyesal dan tidak berdaya. Namun, Alexa tidak pernah memikirkan hal ini. Faktanya,
Setelah dia selesai dengan apa yang harus dia lakukan, dia tidak mengeluh atau merasa kasihan. Dia hanya membungkuk penuh rasa terima kasih dan berjalan ke arah Tuan Atala. "Mengapa kamu masih di sini? Ayo berangkat." Tuan Atala memberi isyarat kepada Direktur Wildan untuk menangani dampaknya dan menegosiasikan pembatalan kontrak Farrell, sementara dia menggunakan identitasnya sebagai kakek Kenzie untuk mengantar Alexa keluar. Mungkin karena Alexa tidak mengatakan sepatah kata pun, masyarakat mulai merasa sangat bersalah terhadapnya. Tidak seperti selebriti wanita lainnya, bahkan setelah semua penderitaan yang dia alami, Alexa tidak membuat satu keluhan pun. Dia sebenarnya tidak sesederhana itu. Kami, para penggemar, selalu tahu bahwa idola kami layak mendapatkan perlindungan kami. Kami akan selalu mendukung Alexa. Aku tidak pernah membayangkan Farrell begitu tercela. Bagi seorang pria yang melawan seorang wanita, bukanlah pemandangan yang bagus. Aku harap dia tidak lagi bertahan di industri hiburan. Setelah apa yang terjadi kali ini, aku benar-benar ingin membayar seseorang untuk menghajarnya hingga dia mengalami kerusakan otak. Insiden Alexa diklarifikasi, pelaku sebenarnya terungkap. Farrell mengatur serangannya sendiri, mengambil risiko demi kekasihnya. Daftar insiden di mana Alexa dituduh secara tidak benar, karena insiden kali ini berskala besar, segera setelah Alexa tidak bersalah, bahkan saluran media resmi memuji Alexa atas keberanian dan kemampuannya untuk tidak menonjolkan diri. Jalannya menuju ketenaran telah melalui begitu banyak kesulitan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengabaikannya. Dia tidak rendah hati atau sombong, dia hanya bergerak maju dengan berani, memberikan contoh yang baik bagi mereka yang berkecimpung dalam industri ini. Setelah konferensi pers, Tuan Tala mengantar Alexa keluar dari hotel menuju mobil Kenzie yang diparkir tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Begitu mereka naik, Kenzie dengan cepat mengusir istri dan kakeknya dari lokasi yang memalukan itu. Dalam perjalanan pulang, Alexa duduk di kursi penumpang depan sementara kakeknya duduk di belakang. Kenzie melirik keduanya dan berkata pada Alexa, "Aku tidak memberitahumu identitas asli kakekku. Jangan salahkan bajingan itu. Itu adalah ideku untuk bergabung dengan para pemain," kata Tuan Atala sambil memandang keluar jendela, tidak yakin mengapa dia perlu menjelaskan dirinya sendiri. Kenyataannya, hatinya sudah menerima Alexa, tapi dia terus memilih hal-hal kecil yang tidak sempurna. Suasana di dalam mobil terasa sedikit tertekan. Setelah beberapa saat terdiam, Tuan Atala akhirnya mencairkan suasana dan bertanya pada Alexa, "Kapan kamu berencana memberi Kenzie seorang anak?" Alexa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi setelah beberapa saat hening, dia tertawa dan menjawab, "Kami berencana mengadakannya setelah tahun baru." Besar, lelaki tua itu menepuk pahanya dengan gembira saat suasana hatinya membaik. Dia tahu Alexa adalah seorang model dan aktris, jadi selalu ada kemungkinan dia menolak melahirkan anak demi menjaga bentuk tubuhnya. Namun setelah mendengar tanggapan Alexa, Tuan Atala merasa jauh lebih baik. "Karena kamu sudah menikah, bukankah kamu harusnya menyapaku dengan baik? Atau kamu masih kesal dengan caraku memperlakukanmu selama beberapa hari terakhir ini?" "Tidak, aku belajar banyak dari kakek." Alexa secara alami menyelipkan kata kakek ke dalam jawabannya. Mendengar ini, tanpa sadar bibir lelaki tua itu melengkung ke atas. "Aku akan tetap berpartisipasi dalam film ini. Jangan biarkan aku melihatmu bermalas-malasan." "Aku tidak akan berani." Alexa merasa sedikit emosional saat dia memeluk lengan Kenzie. Kenzie memandangnya dan tersenyum. Wanita bodoh, dia berhasil meyakinkan lelaki tua yang keras kepala itu. Kenzie sudah tahu bahwa kakeknya mempunyai pengakuan yang tinggi terhadap Alexa. Jika mereka mengenal satu sama lain lebih baik, dia yakin lelaki tua itu akan lebih menyayanginya daripada dirinya.
Kenyataannya, Tuan Atala merasa dia masih kehilangan kesempatan untuk membuktikan bahwa Alexa berada di jalur yang sama dengan keluarga Leonard. Tapi, tidak perlu terburu-buru. Setidaknya, hingga saat ini, dia merasa senang dengan penampilannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.